Analisis Karena deskripsi setelah menjadi tabel hasil analisis deskriptif itu nanti harus dijelaskan. Dia dirubah menjadi tabel seperti ini. Nih, misalnya nih contoh. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh. Tidak mungkin salah ini. Oh ya. Nah, dari tabel hasil deskriptif itu dirubah dalam bentuk seperti ini. Biasanya di tabel-tabel skripsi, tesis, disertasi sama. Analisis deskriptif itu nanti dirubah dalam bentuk seperti ini. Yang menjawab sangat tidak setuju berapa orang? F ini frekuensi. Oh, enggak ada. Pertanyaan ketiga, yang jawab sangat tidak setuju tidak ada, sehingga ditulis 0. Persennya 0. Pertanyaan ketiga, yang jawab tidak setuju 20 orang. Persentasenya 14,8. Ini contohnya. Ini contoh lain yang itu belum kita buat seperti ini. Nah, setelah ini dari data itu tolong dibuat seperti ini. Kalau sudah dibuat seperti ini, kemudian diberi penjelasan di bawahnya. Itu yang penting lagi, kita mampu menjelaskan. Kalau kalian misalnya begini, di kantor disuruh peneliti, coba teliti bagaimana kepemimpinan yang ada di kantor ini sudah baik atau belum. Itu biasanya kalau pemimpin-pemimpin yang bagus itu berani. Kalau pemimpin yang merasa pengen bersaing itu berani. Diteliti. Oke Pak, saya teliti. Nah, kepemimpinan itu kamu teliti. Indikator pertama misalnya komunikator, oh dia pintar berkomunikasi. Indikator yang kedua misalnya inovator, dia mampu memberikan inovasi-inovasi. Indikator ketiga misalnya dia mampu menjadi motivator, mampu memberikan dorongan. Misalnya 3 itu indikator itu. Terus teliti. Karyawannya semua nih, kasih misalnya, suruh menilai. Nah, berapa yang menilai sangat baik? Berapa orang yang menilai baik? Berapa orang yang menilai cukup? Berapa orang yang menilai tidak baik? Dibuat seperti ini. Kemudian dicari angka min-nya. Min itu nilai rata-rata, min-nya. Kalau dia ketemunya misalnya 4,3, berarti artinya apa? Setuju. Hah? 4,3. Sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Sangat setuju atau sangat baik. Sehingga laporan kalian ke bos, kepemimpinan sudah begini. Maksudnya apa? Sangat baik. Dari mana Anda tahu sangat baik? Dari seluruh karyawan yang saya teliti, semuanya, hampir semuanya menjawab, nilai rata-rata mereka menjawab 4,3, yang artinya sangat baik. Tapi bos, 4,3 itu sangat baik, tapi nilai paling bawah. Ibarat A itu amin. Kalau dia misalnya 4,7, 4,8, wah itu baik luar biasa. Saya begitu. Atau 5, sempurna. Wah bos, kepemimpinan orang sempurna. Tak satu pun yang menjawab di bawah angka 5. Begitu caranya ngomong. Kalau kalian ngomongnya begitu, itu bukan provokasi. Jangan marah ya bos. Kayaknya tidak baik. Iya Pak. Yang menjawab tidak setuju itu sekitar 51%. Tidak setuju itu berarti kan tidak baik. Memang ada yang mengatakan bos ini baik. Jangan marah ya, ini hasil penelitian loh. Ini bukan provokasi. Dan Anda ditugasi, Anda objektif menyampaikan. Jadi apa yang harus diperbaiki? Ini bos, kan tadi ada 3 indikator nih. Indikator yang pertama komunikator, yang kedua inovator, yang keempat itu adalah motivator. Ternyata nilai yang paling dulu itu adalah motivatornya. Misalnya gitu ya, rata-ratanya
di bawah 2. Jadi sepertinya karyawan di sini pengennya diberikan motivasi supaya dia semangat bekerja. Nah, misalnya begitu. Jadi kalian memecahkan persoalan manajerial di dalam kantor itu secara ilmiah. Nah, kalau kalian jawabnya begitu udah nggak bisa dibantah. Berarti gimana? Gini bos, ikut pelatihan motivasi. Nanti dari hasil pelatihan itu direplikasi di kantor ini, bos tampil, dicoba diterapkan. Kebayang ya kegunaan riset kita itu, kebayangkan. Itu kita baru deskriptif. Oke? Dari data ini kita bisa memberikan penjelasan. Misalnya nih, karena yang kemarin yang itu belum kita rubah dalam bentuk ini ya. Misalnya begini. Secara keseluruhan, jawaban responden terhadap variabel ini memang tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Sangat tidak setujunya kan tadi 0 ya. Namun jika dilihat rata-rata jawaban responden pada seluruh indikator hanya berkisar pada rentang 3,12 sampai 3,4. Ternyata jawabannya itu berada di 3,12 sampai 3,4. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan responden terhadap upaya-upaya ini penelitian orientasi pasar. Orientasi pasar yang dilakukan oleh para melijon nelayan ini yang diteliti adalah melijon nelayan, yaitu penjual ikan di tempat pelelangan ikan pada kriteria netral atau cukup. Itu artinya apa? Rata-rata jawaban seperti ini memberikan gambaran bahwa pandangan responden yang sebagian besar adalah para penjual ikan atau melijon nelayan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun orientasi pasar mereka masih biasa-biasa saja. Artinya tidak mendapatkan penilaian yang tinggi atau rendah. Jadi sedang-sedang saja. Begitu. Andaikan tadi bosnya itu nilainya sekitar 3,4, 3,2, mungkin penjelasan juga seperti ini. Jadi kepemimpinan bos ini biasa-biasa saja. Baik amat juga enggak, jelek juga tidak. Sedang-sedang saja. Jadi begitu. Nanti kalian juga menjelaskan seperti itu. Setelah dibuat tabel seperti ini, memberi penjelasan. Nah, penjelasannya itu yang perlu kalian masukkan adalah satu tabel, yang kedua dibuat cat. Dibuat cat itu adalah apa sih? Grafis. Dalam bentuk grafis ya. Jadi yang ditampilkan itu dalam bentuk grafis. Nih contoh. Ada analisis contoh yang saya ketika mengerjakan rencana aksi daerah Kabupaten Layak di Bulungan itu, saya pakai analisis deskriptifnya, saya teruskan pakai grafis. Itu yang disampaikan contohnya. Sesuai konsultan saya pakai juga. Ini contohnya ya, analisis deskriptif.